Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Al-Jari, Sahib Al Mizan, Imam Syarabi, Ibn Ar-Razi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabun qayyiman liyunzira ba'san syadidan ma'akitsina fi abadain dunaka ta'ala. Salatan wa salamun daiman ala nabiyyina subhanakalladzina wa bismillah sadri wa sirri wa Baik, barusan kita sudah mendengar menyimak bacaan banyak sekali tafsir ya, At-Tabari, Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi, Al-Mizan, Tabatabai, kemudian Asy-Sya'rawi, Fatihul Ghaib. Ada yang baca Al-Munir, kemudian Imam Al-Alusi juga, dan Jalalain tadi ya. Oke, saya akan membacakan tapi dengan versi yang ringan ya, dari Imam Al-Mawardi, Imam Al-Qasimi, Mahsinut Ta'wil, kemudian Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani ya. Kemudian juga dari imam yang beberapa yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini tafsirnya orang awam saja supaya gampang dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin atau pada pertemuan yang lalu, ini kalau versi saya seharusnya membaca 7 ayat ini sekaligus. Jadi ayat 11 sampai 17. Seharusnya ya. Tapi karena kemarin mungkin beban kalian belajar itu banyak, ya sudah, enggak apa-apa. Jadi tetap kita mulai dari ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun ma'an nabihi wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebagian orang yang menyembah Allah itu senangnya di pinggir-pinggir karena dia memang kurang yakin. Dia mengambil jalan yang ekstrim ya, di pinggir. Menyembah Allah ini tidak di tengah. Karena di pinggir ya gampang jatuh. Minimalis lah itu ke Allah itu. Perhitungan banget, gampangnya itu. Ini bahasanya Iqbal, perhitungan ke Allah itu. Tuh, ini kalau saya baca istighfar lebih dari 70 kan melampaui Nabi. Nggak enak lah ke Nabi nanti kan. Jadi ngirit banget lah ke Allah itu, perhitungan pokoknya itu. Gunanya tasbih itu supaya kita perhitungan, nah, gampang lah kira-kira seperti itu. Nah, bahasa orang-orang kuliahan Pak John itu harfin itu diartikan formalitas. Angel niku Pak John, saya itu angel niku. Wonten tiang-tiang menika ingkang nyembah dumateng Gusti Allah kanthi sesembahan napa nggih? Mboten kados biasanipun nanging nyembah Gusti Allah menika ngirit pol, sak pole ngirit niku. Jadi syarat bahasa gampang karena apa namanya rukun sholat itu cuma Fatihah, ya Fatihah saja dibaca. Karena menutup aurat itu yang penting, pusar itu ke atas tidak kelihatan, ke bawah itu tidak kelihatan, maka pakai sarung saja segini atau ditutup pakai kardus lah atau pakai triplek atau terpal. Pokoknya sangat irit. Itu makna yang gampang. Makna yang lebih gampang lagi, ada orang yang nyembah itu kalau perhitungan. Saya dapat apa ini? Walah, dagangan orang laris-laris itu ini. Saya jualan apa juga enggak laris-laris kok. Penjelasannya mana? In asobahu khairun itma'an nabihi. Kalau dulu orang Arab itu kalau dapat dagangan laris atau mendapatkan anak laki-laki, maka hatinya tenang. Tapi kalau mendapatkan fitnah, artinya tidak mendapatkan anak laki-laki. Dulu anak laki-laki itu kebanggaan Pak John itu, anak laki-laki itu. Senang kalau punya anak laki-laki. Padahal Abu Jahal juga laki-laki itu. Abu Lahab laki-laki. Fir'aun, Korun, Nebukadnezar, semuanya laki-laki itu yang bejat-bejat itu. Juga ada raja yang terakhir yakni Haji Muhammad Soeharto. Itu juga raja yang
Raja yang kejam sekali ke Indonesia itu ya. Nah itu dia. Asal fitnatin kalau malah wajihi. Kalau dapat buruk-buruk nanti kembali. Memang wataknya begitu. Merugilah dunia dan akhirat. Zalika wal khusranul mubin. Khusran nih kalau tambahan an berarti banget ruginya itu. Sudah yad'una min dunillah, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Zalika huwad dhalalul ba'id. Mereka menyeru memanggil pada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Yang tidak ngasih mudorot, ngasih rugi, tidak ngasih untung. Jadi begini, ada Tuhan tandingan, namanya sapi misalnya, sapi dol ya, ini namanya sapi. Ini kalau saya sembah saya tidak untung, kalau saya tidak sembah saya tidak rugi. Tapi ada orang yang menyembah begitu itu. Contoh zaman dulu nyembah Fir'aun, misalnya Korun, Namrud, Nebukadnezar. Dapat keuntungan? Ada. Kaya, jadi menteri misalnya. Itu kan keuntungan dekat dengan presiden kan, dengan raja waktu itu. Punya pengaruh itu, istrinya bisa banyak misalnya. Kemudian punya akses, apa akses itu ya? Ya pokoknya punya segala kemudahan. Nah itu dia, karena punya kuasa. Sudah. Karena punya kuasa, maka dia bisa melakukan apa saja. Tapi karena mereka menyembah jadi begini, kalau orang nyembah patung ini apakah berbahaya? Tidak bagi dirinya sendiri, patung kok, malah bermanfaat, bisa dijual ya kan, namanya juga patung itu. Tetapi begini, ini tinjauan lain ya, agak angel sedikit, udah angel juga sih sebenarnya. Kemarin kan filsafat itu banyak persoalan karena kita tidak tahu, begitu kita ketahui persoalannya gampang semua itu. Nah jadi begini, di buku Insan Kamil itu ada Imam Al-Jili ya, cicitnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Qutbur Rabbani ya, Syekh Muhyiddin, Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani itu menyatakan begini. Nanti cicitnya ya, dalam buku Insan Kamil itu, di satu versi 3 jilid, satu versi 2 jilid. Di jilid pertama kalau yang 2 jilid itu, kalau yang 3 jilid di jilid kedua dikatakan begini. Ada loh orang yang menyembah Allah ini nyembah asmanya saja, namanya saja. Kalau Anda bekerja giat banget itu, kerjalah pokoknya banting tulang itu, yang disembah itu cuma Razzaq, Ar-Razzaq. Yang disembah cuma ini. Allah sebagai zat pemberi rizki. Perbuatannya Allah enggak. Zatnya tidak, ya. Afalnya, sifatnya enggak, hanya asmanya saja yang ngasih rezeki itu. Ini juga ya abudullah ala harfin, nyembah Allah itu satu tok itu. Irit banget nyembah Allah. Nah itu dia. Makanya sebenarnya di La ilaha illallah itu dalam buku Insan Kamil itu ya, jadi mending promosi bukunya ulama. Jadi kalau semalam ngaji filsafat itu ada promosi begini, Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukunya ulama jelas. Kemudian kondom bergaji, ini jelas bukunya ulama yang dipromosikan ya, daripada buku yang tadi jelas. Oke. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang la ma'bud, wajib disembah, la ma'kul, lebih pantas dipikirkan, la mahbub, lebih pantas dicintai, la maujud, yang paling ada, yang lain tidak ada, illallah, kecuali pasti Allah. Itu maknanya itu Al-Jili itu. Jadi tidak ada kecuali pasti Allah itu, ada pastinya itu. Hatman. Mas teh tak burung, lah itu dia, hatman itu, pasti Allah itu. Ada hatmannya itu. Nah, kenapa begitu? Jadi orang mengira di Allah, di patung itu ada Allah itu, makanya disembah. Kan ngasih dupa, ngasih apa, percaya keris-keris itu. Anda percaya bahwa keris itu atau keris, batu, patung bisa membuat orang syirik ke Allah itu, bisa mengalahkan Allah itu. Wong Allah meliputi segala-galanya kok. Tapi bagi yang ya'budullah ala harfin iya. Bagi kita yang tidak harfin tidak. Oke, kita kembali ke orang awam lagi. Nah, Pak, kok enggak paham, Pak? Putar lagi rekamannya supaya irit waktu kita kan. Baik, kemudian ya pokoknya itu dipahami sajalah. Kalau enggak paham, Pak, ya berusaha lagi. Kalau belum, itu ada Imam Sa'duddin Taftazani itu memahami satu pelajaran itu 100 kali sampai hafal ya. Kok kalian baru 2 kali enggak paham itu. Oke.
Siapa Sa'duddin Taftazani? Beliau muridnya Abdullah Abduddin Al-Iji, yang imam dalam ahlu sunnah ya. Imam Taftazani ini begawan dalam fikih, dalam tauhid, dan dalam banyak disiplin ilmu. Oke. Ya da'ula man darruhu aqrabu an min nafsihi labisal maula wala bisal ashir. Jadi begini. Kalau main lempar-lemparan, Iqbal ya. Kira-kira yang kena itu yang dekat apa yang jauh? Yang 3 meter atau 2 kilo? Nah, 3 meter. Kenapa enggak yang jauh? Kenapa? Ya karena kejauhan ya. Ada seperti Pak, kodok itu kalau lewat rel kereta kok loncat? Iya, kalau muter kejauhan, ke Cirebon, ke Jakarta nanti. Oke. Baik, ini penjelasan ringannya. Ya da'ula man darruhu aqrabu min naf'ihi labisal maula wa labisal ashir. Coba terjemahan depak ya. Dia menyeru karena sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Oke. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Karena dia dekat-dekat dengan hal-hal yang membahayakan, sudah tahu ndak siap jadi pemimpin, masih ambisius kepingin jadi lurah, kepingin jadi bupati, kepingin jadi apalah, jadi caleg dan seterusnya. Dia menghasrati menginginkan sesuatu yang kelak akan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ini otokritik sudah untuk kita ya, kritik ke diri kita sendiri. Ini sudah lawamah, ini kita sudah mampu menceramahi diri kita sendiri. Iya ya, kok saya menginginkan jabatan, sesuatu, kedudukan, atau harta benda yang itu akan mencelakai dirinya sendiri. Sebelum punya mobil ya baik-baik saja kok, rukun sama apa, guyub, apa, serawung ya, bersosialisasi dengan tetangga itu. Tapi begitu punya mobil, banyak asetnya itu, dia sudah lupa dengan tetangga itu. Karena sudah naik haji, enggak dipanggil haji, sakit lehernya itu, enggak bisa nengok. Bahasa Jawa kepeliker Pak Con itu, enggak bisa nengok itu. Loh, Pak Haji loh, terus undangan kawin ya, memperingati kematian Megalodon 1000 harinya misalnya. Megalodon 2,5 juta tahun yang lalu diperingati misalnya. Megalodon mini kata Ustadz Yani ya. Ya, haulnya ya, haulnya Megalodon itu, yang kesekian. Karena enggak ditulis haji, enggak mau datang. Besoknya sudah dikasih haji, tetap enggak mau datang. Loh, saya haji 3 kali, seharusnya hahaha. Masa hanya cuma 1? Nah, itu orang-orang yang sibuk dengan itu, dekat ya. Kerugian baginya jauh lebih dekat. Kullu atin, bagaimana? Kullu fatin ba'id wa kullu atin qarib. Ya, itu teorinya ya. Bisa nulis kalian ya. Ini ujar-ujarnya orang kuno ya. Kullu atin qarib. Qarib wa kullu fatin ba'id. Masa depan itu meskipun 2000 tahun lagi dekat. Masa lalu 1 menit yang lalu itu jauh. Kenapa? Tidak akan terulang. Duh, baru 5 menit, tidak akan terulang. Terus itu mundur nanti. Wa kullu fatin ba'id. Kullu atin qarib wa kullu fatin ba'id. Oke. Berarti dekat-dekat situ. Labisal maula wa labisal ashir. Orang yang mempertuhankan dia selain Allah itu seburuk-buruk penolong. Yang mempertuhankan Fir'aun siapa? Mempertuhankan akun misalnya. Mempertuhankan sosmed ya. Walabi sal ashir, dan seburuk-buruk teman. Ini contoh yang mempertuhankan nafsunya. Dapat keuntungan enggak mempertuhankan nafsu? Iya. Memperbudak nafsu. Iya, sekurang-kurangnya bermantap-mantap, berenak-enak, tapi nanti enggak lama rugi. Itu dia. Makanya coba loncat ya, ayat tadi itu loncat itu. Oke, mana tadi? Ashir, innallaha yaf'alu ma yurid. Ini ke ayat berikutnya langsung buntutnya. Sebelum innallaha itu khil. Buntutnya di ayat 14 itu innallaha yaf'alu ma yurid. Apa maknanya? Kalau saya mau berbuat baik, ada enggak potensi malas itu? Allah Maha Suci dari kemalasan. Langsung yaf'alu ma yurid. Kalau saya masih Selasa, Kemis kah, jam 09.00, gue jam 11. Baru Selasa, ya 1000 tahun lagi ada hari Selasa. Besok juga ada, minggu depan ada Selasa itu. Tapi Selasa dengan kesempatan berbeda. Nah, jadi Allah itu Maha Suci dari, tidak ada yang merintang halangi dia. Makanya nyembah itu yang paling sempurna ya
ya umatnya Kanjeng Nabi ini, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Zat, af'al, sifat, asma itu. Yang datang ke Gunung Kawi menurut Anda itu orang Cina saja, Tionghoa saja, atau orang Islam atau apa itu? Yang datang ke makamnya Sunan Ampel, yang datang tabarruk ya, ngalap berkah ke makamnya Gus Dur, itu orang Islam saja atau non-Muslim itu? Itu orang yang nyembah af'alnya Allah itu, apapun agamanya. Nah, ini pembahasan ini sudah bukan pembahasan akidah, ini pembahasan hakikoh ya, bukan akidah. Nggak ada kafir syirik bid'ah di sini. Loh ini kok begini, ini kafir ini, itu cemen. Diketawain bagi para filosof. Jadi filosof itu merem semua, bareng-bareng lalu ketawa, hahaha, menertawakan semua itu. Oke, itu dia. Lalu kita ke pembuka ayatnya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yudkhilu di Quran itu 126 kali dakhala ya. Kalau soleh itu 180 kali, jannat itu dari kata janana, maknanya sembunyi. Makanya janin disebut janin tersembunyi. Jin, sorry ya falah ya, itu juga karena tersembunyi, tidak kelihatan. Ada jinnah, ada junnah di Quran itu sebanyak 201 kali. Tapi jannah saja, surga saja 96 kali. Aneh, narasinya surga itu kok sumber maron banget ya. Di surga mengalir sungai. Apa begini? Ini kan sumber maron banget ini. Narasinya itu loh. Masa begini surga? Nggak keren gambarannya. Mending kata Ustadz Hasani, apa kata Ustadz Yani. Sungai susu pak, berenang pakai sempak saja misalnya. Wanita itu berguling-guling, itu lebih ekstrim, lebih keren gambaran begitu. Tapi sudah sunat ya? Oh sudah ya sudah. Mungkin ini tidak percaya, nanti ada pemeriksaan telur ya dari Divan itu. Ya, sudah sunat betul apa enggak kan? Nanti supaya diperiksa itu. Nah. Apa sih maknanya surga di sini? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Apa maknanya itu? Surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada ayat begini ya, Qur'anan Arabiyan ya. Apa maknanya ini? Quran yang turun berbahasa kampungan. Itu kampungan terjemahan begitu itu. Kelasnya para filosof masih bahasa Arab. Arabian ini maknanya terang, benderang. Ada 4 maknanya. Oke, bahasa Arab saya terima. Ya, bahasa Arab ya sudah. Ya, tapi tetap kampungan ya. Maknanya Pak, 1 bahasa Arab. Oh, ya sudah ya, tapi itu kampungan tetap itu. Kenapa? Arabian diartikan Arab. Ya dari dulu kan ya, dari dulu. Oke. Quran turun bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa apa? Bahasa manusia, betul Nur ya? Bisa dipahami enggak kalau bahasa manusia? Betul. Jadi makna Arab itu sebenarnya yang kedua dipahami. Makna Arab yang ketiga terang. Terang kok, masa enggak kelihatan. Jadi Quran ini benderang sekali mukjizatnya, apakah itnab, apakah ijaz, tapi tidak ada tatwil di Quran ya. Tatwil itu bertele-tele. Tapi kalau itnab tadi itu ya, apa wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, yang begitu itu loh di Quran itu keren sekali bahasa begitu itu. Waduh kok ini ya, itu dialognya Fir'aun dengan Nabi Musa itu. Sesekali lah itu Anda jadi Fir'aunnya itu ya. Kemudian siapalah nanti jadi Nabi Pak Khalid lah jadi Nabi Musa ya. Kemudian siapa nanti siapa Maulana memerankan Abu Lahab ya kan. Kemudian turun wahyu, ada lampu ya, drama itu loh. Lampu sorot dulu langsung tabat yada Abi Lahab, lalu tangan keluar ya misalnya. Apa 2 dipahami, 3 benderang. Satu lagi ini yang di luar dugaan mungkin. Qur'anan Arabian, Quran turun dalam bahasa Arab. Bahasa manusia, bahasa dipahami. Oke, bahasa manusia ini bahasa paling kaya. Jadi begini, ini Tuhan, katakanlah Tuhan ya, Allah ini. Mau berfirman, mau berbicara kepada manusia. Kira-kira pakai bahasa apa? Saya manusia, mau berbicara ke ayam. Pakai bahasa manusia atau pakai bahasa ayam? Ya pakai ayam, bahasa ayam. Mau ngomong dengan kucing, bahasa kucing itu. Meskipun, Pak, tapi ini kucing Eropa, tetap bahasa kucing. Ini kucing anu Pak, ini peranakan. Kan ada peranakan Persia dengan mana, itu enggak ya. Misalnya peranakan mana, Srengseng ya Pak. Srengseng ya. Srengseng dengan Tegal Sari misalnya, kampungnya ini.
lalu jadi kucing apalah, Doraemon, karena tetap saja pakai bahasa kucing. Meskipun, namun demikian bahasa Arab ini paling banyak, 24,6 juta kosakatanya. Nah, mohon maaf kepada yang Madura, bahasa Madura paling sedikit, 7.000 kosakata. Mending bahasa Bugis, 27.000 lebih itu. Atau bahasa Jawa 70 ribuan ya. Bahasa Madura cuma 7.000 kata. Itu pun serapan dan pinjaman dari bahasa Jawa. Nggak dibalik-balikin lagi itu. Nah, tapi kita berbesar hati loh ya, berbesar hati, nggak apa-apa. Ahli batin. Ya? Orang Madura ahli batin. Oh iya betul itu ya. Warna-warna nggak lengkap itu ya, warna-warna nggak lengkap ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Tapi klaimnya ugal-ugalan klaimnya itu. Nah, iya ya, oke. Tapi bahasa Indonesia juga miskin. Seandainya tidak ada serapan dari bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia lebih miskin sebenarnya. Jadi tidak usah sedih. Ada bahasa yang lebih miskin itu. Oke, kita teruskan sedikit. Ini kalau begitu bahasa manusia, bahasa Arab ya, atau bahasa manusia, bahasa yang dipahami, kemudian bahasa yang benerang, kemudian Qur'anan Arabian, makna Arab ini tetap bahasa Allah ini. Tetap bahasanya Allah ini. Yang Allah menganugerahkan bayan kepada kita, Ar-Rahman Allamahul Bayan, ya kan? Allah menganugerahkan segala kemampuan untuk mengakses Arab itu dengan bayan. Jadi bahasa Arab ini berarti bahasa yang bisa diakses dengan bayan. Allah memperlakukan, menganugerahkan kepada manusia untuk mampu mengakses semua makna, nilai-nilai, sampai-sampai kata Imam As-Suyuti itu ada 72.000 makna ya. Maknanya ya, makna satu ayat itu ada 27.000. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sudah dapat poinnya ya, berarti innallaha yaf'alu ma yurid. Kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya labisal maula wa labisal ashir, ini kurang. Tapi kalau ayat sebelumnya dzalika huwadh dhalalul ba'id. Kemudian ayat sebelumnya wa annallaha laisa bidzallamil lil 'abid. Oke. Kemudian man kana yadunus. Baik. Oh ya, tadi ada pertanyaan begini, kok gambaran surga begitu? Kok gambarannya sungai-sungai mengalir? Menurut Anda, setelah tahu ini bagaimana tadi? Jadi Arabian ini tetap bahasa Allah ya, bukan bahasa manusia. Bukan bahasa manusia. Jadi begini, dengan ilustrasi begini. Saya berkirim surat, misalnya berkirim surat melalui kantor pos seperti ini. Ini kira-kira yang Pak Pos ini berkewajiban enggak untuk memahami isi surat saya ini? Tidak, malah pelanggaran. Ya sudah, saya kirim saja. Melalui kurir bernama Malaikat Jibril ya alaihissalam, disampaikan kepada Nabi Muhammad itu. Nah, jadi tetapi pesan ini sudah di-encode, sudah disandi, sudah dikode. Nah, kemudian nanti si penerima pesan, ini kan sender pengirimnya, receivernya penerima pesan. Lalu bahasanya tetap angel Pak Joni. Kemudian si penerima pesan itu membuka aksesnya itu. Oh, jadi begini ya, jadi. Oh iya. Nah, kemudian disampaikan kepada kita bukan dalam bentuk ayat oleh Nabi itu. Dalam bentuk ayat ya sudah jelas itu ya, karena mereka berbahasa Arab semua dan paling fasih ya. Tapi dalam bentuk perilaku. Saya contohkan untuk Pak John lebih gampang lagi Pak John. Jadi begini, ada buku ya, misalnya begini, beli sepeda motor. Buku panduannya sepeda motor tebal banget itu. Kalau membaca buku panduannya bisa sebulan, tapi langsung saja starter itu. 5 detik jalan itu. Iya kan? Kenapa? Begitulah Nabi mencontohkan isinya Quran dengan perilaku itu. Jadi lebih gampang. Itu yang disebut tafsir bil tafsir mangkul ya, tafsir yang disampaikan langsung oleh Nabi. Oh, maknanya ini begini. Nah, oke. Jadi tidak perlu buku panduan, tidak usah dibaca buku panduan itu. Beli TV, beli kulkas itu kalau baca banyak sekali. Tahu HP. HP itu buku panduannya dengan HP-nya lebih tebal HP-nya, lebih tebal buku panduannya kan. Manualnya itu loh. Buku panduan, ini tombol on, yang ini apa, kemudian
Waduh, ruwet itu membaca itu. Nah, baik berikutnya. Kemudian, oh ya, tadi belum terjawab. Maka menggambarkan surga dengan bahasa yang ini salah satunya bahasa yang paling mungkin. Surga ini kan taman salah satu maknanya. Tetapi berisi kenikmatan yang masih tersembunyi. Tadi kan janana maknanya sembunyi. Belum tahu kita itu. Kan ada sekarang orang senang-senang sok-sok Arab itu loh ya. Semoga bahagia ya sampai jannah itu katanya. Kemudian kalau ulang tahun barakallahu fi umrik, barakah fi umrik. Apa betul ucapan begitu Pak dalam Islam? Kalau temanmu di Amerika ya barakallahu fi amrik, bukan umrik kata saya itu. Ngapain repot-repot? Nah, itu ada ya orang yang begitu yang apalah ulang tahun haram tapi milad tidak. Tapi jangan tiup lilin, ini budaya Yahudi. Tiup kompor kalau mau enggak apa-apa. Nah, itu ada orang yang ya'budullah ala harfin yang maunya diangel-angel lah di agama itu oleh dia. Oke. Jadi ini kenikmatan yang masih tersembunyi. Bagaimana? Karena belum nampak, belum tidak tergambarkan oleh pikiran, digambarkan bahwa ada sungai yang di bawahnya yang mengalir sungai yang mengalir sungai ya. Tajri min tahtil anhar ya, mengalir sungai-sungai di bawah surga itu. Ya kira-kira seperti itu. Ada sungai itu kan indah sekali. Kemudian ya kalau boleh dipakai bahasa versi Ustadz Yani itu begini. Sungai mengalir ke laut, sejarah keindahan pekerti itu mengalir ke langit itu. Jadi ada laut yang lebih laut di langit itu. Disebut Al-Bahrul Madid itu. Lalu jadi judul buku tafsir itu. Oke. Man kana yadhunnu alla yansurahullahu fid dunya wal akhirah. Ini barang siapa yang menduga keras. Salah satu maknanya. Barang siapa yang, atau kalau versi Ustaz Hasani dibaca dari belakang tadi ya, falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghith. Oke, saya mulai dari kait. Kait ini maknanya dua. Tipu daya. Satu yang lazim, atau berbuat A tujuannya B. Bagaimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu nyerang Ka'bah waktu itu, ya kan? Tidak, tujuannya bukan nyerang Ka'bah. Apa gunanya menghancurkan Ka'bah lalu bikin Ka'bah tandingan katanya di Yaman? Bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya itu kepentingan ekonomi dan politik. Masih belum paham juga. Saya pernah ngaji ini, putar lagi di YouTube itu cari itu. Nggak mau jelaskan ulang ya. Ngapain itu? Generasi cerdas kok sekarang. Supaya HP-nya nggak maksiat dot lah itu. Ada bukti ngajinya. Oke. Karena maknanya kait ini berbuat A tapi tujuannya B, kalau mau lebih keren untuk adiknya Ustadz Hasani, tindak hipokrit. Jadi bertindak hipokrit itu. Indecent, perilaku menyimpang atau deviant. Ya, perilaku menyimpang itu. Nyimpang kan lewat tuh ahli. Nyimpang, sebelahnya lewat tadi. Oke. Barang siapa yang mengira bahwa dia tidak akan ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, tadi kan teman-teman begitu. Silahkan cari pembenaran-pembenaran. Silahkan cari ya terus dipanjang-panjangin itu. Cari pembenaran-pembenaran sampai ke langit. Memang maknanya langit betul ini. Bukan langit-langit rumah. Salah satu maknanya. Silahkan cari pembenaran sampai setinggi langit lah. Kamu terbang itu sampai ke langit ke-7 misalnya ya. Summal yakto di sini diartikan pada kemudian rentangkan tali ya. Maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit lalu menggantung diri. Fal yakto. Karena sudah terbang ya terjun bebas saja silahkan ya diartikan terjun bebas itu. Fal yanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghith. Kemudian renungilah di sini apa? Pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakiti hatinya. Oke. Salah satu hati yang tidak mungkin ada pada Nabi itu ghaidh atau ghaliz. Itu juga hati yang tidak boleh ada pada Nabi. Hati yang pendendam, hati yang sakit hati. Itu tidak mustahil ada ya. Lakin tafazzan ghalidhal qalbi lam fadhu min haulik ya. Fa'fu masafiran. Mustahil ada itu hati yang Jadi kalau teman-teman mau tahu ini juga membaca bukunya Syekh Husain Mu'nis itu juga bisa. Salah satu yang menceritakan fisiknya Nabi ya. Oke, kita teruskan sedikit.
Barang siapa, ini kita terjemahkan sekarang ya, kondisi kita saat ini. Pak, apa sih gunanya Allah itu berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh nanti masuk surga? Itu kayak berita nggak wow kayaknya ya. Menurut Anda masih keren nggak menerjemahkan Quran begitu itu? Kalau saya libur itu, nggak saya terjemahkan begitu. Yang baik masuk surga, bocil tahu, anak-anak tahu. Betul Beb ya? Wih, ini baik masuk surga nanti wih. Ayo ngaji, baca Quran supaya masuk surga itu. Nah, itu segera anak-anak akan mengkonter itu. Ya, kemudian tajri min tahtihan nahar innallaha yaf'alu ma yurid. Oke. Apa sih kalau ada ajakan, ada informasi, kemudian ada berita-berita seperti ini, apa sih nuansanya apa? Narasi yang dibangun Quran. Coba sekarang ngomong ya ke Bahri, kamu kalau berbuat baik masuk surga. Saya berani bertaruh Bahri tidak tertarik itu. Tidak tertarik. Jadi suruh masuk apa? Ke mall itu. Duh, di surga bidadari. Tidak tertarik itu. Kenapa? Dia lebih suka sesama jenis. Duh. Jadi, masuk surga itu. Nah, untuk orang-orang seperti kita tidak begitu terjemahannya. Ya sudah begitu tidak apa-apa. Tapi ya naiklah sedikit itu. Masa gitu-gitu tok itu ya. Naik sedikit lah itu. Sesungguhnya Allah itu yudkhilu akan memasukkan orang-orang alladzina amanu, orang yang beriman. Aman ini iman itu satu akar kata ya, iman, amanah, amin ya, makmun, apalagi mukmin. Kemudian amin itu ya, aman, tentram ya, amin ya dalam berdoa itu. Ini satu akar kata. Kalau ngaku iman tok tapi perilakunya tidak membuat orang lain atau keluarganya sejahtera, palsu imannya itu. Kalau ngaku iman saja tapi dia tidak punya integritas moral, tidak amanah, juga palsu imannya. Karena itu satu akar kata, istiqoq. Seperti tadi wasola solawat tadi itu loh. Nah itu dia, oke. Nah karena masih kurang harus dipertegas dengan wa'amilus solihah, amilu. Kalau dibolak-balik ilmu kan itu kan ya. Dia harus tahu dulu kesalehan itu apa untuk kemudian mengerjakannya. Wa amilus solihat. Kemudian jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti dia masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Menurut Anda sungai betul ini? Ya sudah sungai betul enggak apa-apa. Tapi akal tuh enggak puas kalau kita ya kan? Enggak puas akal kita. Ini apa maknanya? Nah, apa maknanya sungai-sungai begini ini? Tadi kan katanya sungai mengalir ke langit itu. Sungai ini bermuara kemana kalau di surga? Siapa mungkin ada insinyur surga di sini ada yang konstruksi. Sungai ini muaranya kemana? Kalau di sini kan muaranya ke laut. Muaranya atau hulunya lah kalau tidak ada hilir hulunya kemana itu? Ada yang tahu? Ya sudah nanti cari kalau tidak tahu ya cari banyak penjelasan itu. Oke, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oke, siang nahar ya, ya betul ya nahar itu siang ya. Nahar juga sungai. Apa makna yang lain itu? Apa makna yang lain itu? Terang kan itu kan nahar itu siang atau sungai. Oke. Jannah tersembunyi, iya. Nah kenikmatan yang tersembunyi tadi itu diungkapkan satu dengan satu titik terang bernama surga, bernama sungai. Sungai itu kan dunia banget itu. Sama dengan Allah menjelaskan dirinya itu mendengar, melihat, berkendak kan manusia. Tapi begitu kita sudah menghayal yang aneh-aneh tentang Tuhan, segera dikuncinya dengan pamungkas, laisa kamitslihi syai'un itu. Tidak ada loh ya yang seperti saya itu. Nah lalu kita tidak mikir lagi itu. Kalimatnya Gus Dur itu. Hal yang tidak tahu tidak usah dipikir. Kalau tahu, ya ngapain mikir itu. Oke, kemudian sudah dapat titik terang tadi dulu ya. Surga kan tersembunyi. Nur, nyampe enggak? Maulana mana? Surga kan tersembunyi. Janana. Tapi dikasih titik terang. Apa itu yang ada di gambaran yang paling memungkinkan untuk surga di dunia itu adalah sungai. Nah, itu dia. Semua peradaban ini dekat sungai. Makanya pondok ini dekat sungai juga, ya kan? Itu semua peradaban dekat sungai itu. Peradaban kuno, lembah Indus dekat sungai itu. Semuanya. Jadi di mana ada sungai, di situ ada kehidupan itu.
Ya teruskan sendiri itu nanti bagaimana lah ya, sungai apa, sungai Mississippi, sungai Nil, sungai Amazon. Pak, di Amazon kok banyak anaconda? Kenapa di sana banyak anaconda? Karena itu jangan ke sana. Oke, man kana yadhunnu alla yansurallahu fid dunya wal akhirah. Ini seolah counter ini ya. Agak aneh narasinya ini. Jadi setelah tajrin dan anhar minallahi yaf'alu ma yurid, man kana yadhunnu. Ini kan Tuhan mempertegas posisinya. Innallaha yaf'alu ma yurid. Saya kuasa loh ya, berbuat apa saja terserah saya itu. Kalau kita kan kendala berbuat itu ada dakhiliyah, internal, ada kharijiyah, eksternal. Kendala internal lebih banyak ya, males-males apa kemudian dan seterusnya itu. Banyak cobaan, Pak. Man kana yadhunnu an la yansurahullah. Orang yang menduga keras bahwa dia tidak akan ditolong oleh Tuhan di dunia dan di akhirat, ya silahkan bikin rekayasa, silahkan apa saja itu, naik ke langit apa sajalah ini. Jadi menggunakan kata langit. Sama ini apa istiqoknya? Nama ya, ismun. Segala pakai reputasimu yang paling hebat. Reputasi teknologi apa sekarang? SpaceX ya, ruang angkasa, antariksa. Itu kan ismun kan reputasi. Sumuwun maknanya tinggi. Jadi makanya reputasi itu tinggi. Ada orang tersinggung. Wah ini pencemaran nama baik. Padahal dia memang tercemar dari dulu. Wah ini pencemaran nama baik ini katanya. Kan ada siapalah ya dituduh apa, ada bikin video amatir lah, ada seseorang terindikasi memperkosa alien misalnya, memperkosa apalah ya. Nah ada dugaan kuat, siapa ini yang ngantuk? Ipan, gembala kambing lah di sini, dekat sini lah di kebun-kebun Sengon ini, kambingnya jantan semua. Tapi begitu digembalakan Ipan punya anak, beranak 3, kan aneh itu kan, kambing pejantan bisa punya anak. Nah, kok aneh? Gak Anda pikirkan sendiri. Bagaimana kok bisa itu ya? Lalu kan desas-desus rame di masyarakat. Lalu Ipan datang ke polisi, ini pencemaran nama baik Pak katanya itu. Mungkin nggak kambing jantan punya anak? Jawab. Mungkin nggak itu? Katanya sok-sok tauhid. Ngaji apa? Mungkin nggak itu? Unta keluar dari batu loh, ada buktinya kok. Masa kambing beranak kambing nggak percaya kalian? Ada juga yang difitnah, jangan makan kambing, mengandung kolesterol. Kayaknya kambing beranak kambing bukan kolesterol katanya. Ini mengandung anak kambing seharusnya, kan ngandung itu loh, ngandung itu. Kan seharusnya ngandung anak kambing bukan ngandung kolesterol, tapi ya sudahlah kita. Unta keluar dari batu ada kan? Ada. Masa keluar dari duburnya kambing nggak percaya, kambing dari. Nah, itu setelah digembalakan Ipan, lalu kemudian ada fitnah-fitnah beredar. Nah, baik. Oke. Silahkan kamu bangun. Silahkan kamu sok-sokan dengan sumuwun, dengan ismun, dengan ketinggian, dengan reputasi. Maka terjun bebaslah kamu nanti tidak lama lagi kalau memang dugaan kalian demikian. Hal yudhibanna kaiduhu ma yaghiz. Apakah itu semua bisa menghilangkan sakit hatimu? Ayat ini dilihat dari dalam 2 konteks ya, di asbabun nuzul itu juga ada. Kita lihat dalam 2 konteks. Yakni pertama begini, itu tuduhan ada korelasi dengan Nabi itu abtar. Masih ingat ya abtar ya? Nabi ini abtar karena tidak punya keturunan. Putra-putranya meninggal. Itu abtar itu. Abtar sama dengan akto. Ya, terputus, tidak punya keturunan. Sementara orang Arab membangga-banggakan anak. Ada hubungan tidak dengan tadi itu? Fa'in asobahu khairun itma'anna bihi. Kalau dapat anak laki-laki atau keuntungan berdagang, senang dia. Ada hubungan tidak dengan itu? Nah, teman-teman harus membaca Quran begitu, supaya narasinya urut. Bukan bertengkar ini satu ayat tafsirnya apa. Tapi ya sudah nggak apa-apa namanya. Ini kebutuhan untuk Pak Khalid saja. Sebenarnya saya kadang yang ikuti ritme kalian itu. Saya lihat muka-mukanya gelisah ngantuk. Ya biarin saja kan. Atau gelisah juga sudah lama ini kan. Sebelum dayat lahir ada kok gelisah itu. Nah siapa tahu mati dalam keadaan gelisah nanti mati syahid Nur. Tapi gelisah nuntut ilmu. Tidak bisa menghilangkan itu. Dendamnya itu. Nah, maka ini dipungkasi. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Ada enggak hubungan dengan bayan tadi yang saya baca itu? Sudah itu. Wallahu yahdi may yurid. Tuhan ngasih petunjuk pada siapapun yang terserah dia itu. Jadi walhasil begini. Oh iya, tadi saya mau katakan itu ya, tambahan informasi tadi bahwa ini sebenarnya ungkapan para ulama sufi ya banyak. Jadi
ekstrimnya di setiap ayat itu ada bismillah. Ekstrimnya itu. Kalau di setiap surat ada bismillah wajar. Dimulai dengan bismillah. Tapi sebenarnya di setiap ayat itu ada nuansa cinta kasih. Berdasarkan hadis qudsi bagaimana sabaqat rahmati ala ghadabi. Saya lebih mendahulukan. Saya lebih menomorsatukan, memprioritaskan cinta kasih daripada marah-marah. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan pemarah. Sedikit-sedikit marah. Marah kok cuma sedikit ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk misalnya itu. Kentut di kepala orang misalnya. Ada nggak lebih ekstrim dari itu? Nah itu seperti puisinya Ustadz Yani. Kalau dibacakan perempuan nggak bisa tidur. Nah itu ada. Dayat enggak ngasih bunga kan. Itu kan kalau kita belajar apa? Belajar apa dulu? Belajar filsafat bahasa itu apa namanya? Semiotika ya. Jadi bunga jangan dilihat kembang. Tapi kembang ini adalah simbol mewakili cinta. Sama dengan begini. Ustadz Yani itu di dunia ini hanya seseorang. Tapi bagi yang mencintainya Ustadz Yani adalah dunianya. Kan seseorang saja. Apa bedanya dengan Burhan? Tidak ada bedanya menurut saya kan. Apa sunat atau enggak? Ya pasti beda sedikit lah. Tapi lebih kurang tidak ada bedanya lah kayak manusia. Pasti ada yang mungkin satu lebih panjang atau apa. Satunya bengkong apa mungkin iya. Nampak lurus bagaimana Pak? Celupkan ke air kan. Tongkat itu kan kalau dimasukkan ke air bengkong itu. Pembiasan namanya di fisika itu. Nah kalau yang bengkong Pak bisa lurus itu. Jadi trik untuk supaya lurus lah dimasukkan ke air secara cepat itu. Ada lagi supaya melepuh ke air panas. Itu boleh dicoba atau air aki itu ya. Di Burdah itu kan ada kan ya. Bagaimana ya, yang bait kedua apa yang juz 2 pertama apa itu yang bagaimana itu? Fa inna marati ya. Itu tiga bait kalau dibaca pada Jumat sore setelah asar pakai bunga mawar itu katanya melunturkan nafsu. Orang yang sulit mengendalikan nafsunya. Itu standar. Itu katanya siapa? Imam Bajuri ya Bib ya. Itu standar. Kalau kahar, kemudian hafiz, kemudian dayat itu tambah air aki 1 timba. Baru luntur nafsunya nanti. Itu kan patut dicoba kan. Ini kan caranya ulama. Kan kita juga ulama. Kita wajib nyoba ini. Is it work? Bekerja enggak? Enggak bekerja, tambah air aki itu. Baru nanti bekerja itu. Ya. Kan ada dulu iklan jualan kutub apa obat pembasmi kutu busuk itu. Setetes mati katanya. Kasih setetes kecoa enggak mati. Kalau gitu 2 tetes. Enggak mati juga. Getok saja dengan botolnya katanya itu. Ya pokoknya ini tetap obat pembunuh kuman katanya, pembunuh kecoa itu. Kalau enggak mati dengan obatnya dengan botolnya katanya. Oke. Baik. Jika demikian maka apa tadi saya katakan? Nah itu dia ya. Ayat Quran ini ada bismillahnya semua. Surat itu juga yang maghrib tadi teman-teman mungkin tidak mengikuti. Di surat Taubah atau surat Baro'ah itu tidak ada bismillah. Bismillahnya ada di terakhir. Bagaimana ayat 128 ya kalau tidak salah ya. 128 atau 29 itu. Cepat buka itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Boleh dibaca min anfasikum ya, yang terbaik ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi Muhammad itu yang dimaksud. Rauf dan Rahim. Jadi kalau nanya di surat Baro'ah itu kok enggak ada bismillahnya. Katanya ada di surat Naml, Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi pasti di dalam setiap surat itu ada bismillah. Bahkan di setiap ayat itu ada bismillah. Meskipun tidak sorih ya. Nah itu dia. Pak, kalau ayat-ayat yang bercerita mesin, tentang mesin, ada bismillahnya itu. Contoh masih di surat Hajj ayat 21. Walahum maqami'u min hadid. Di sini artinya apa? Dan azab untuk mereka dicambuk-cambuk dari besi. Maqami itu kalau miqma'ah, ya maqami itu kalau saya membuka kamus maknanya alat pendorong. Alat pendorong itu apa? Ya mesin. Apakah mesin pakai piston atau pengungkit itu sama. Alat pendorong juga itu kan. Dengan pembakaran bensin atau listrik sama saja mesin itu. Atau piston atau pengungkit ya. Bisa mesin itu berjalan tanpa bahan bakar. Bisa.
Nggak bisa. Meskipun listrik atau baterai, tetap pakai bahan bakar. Nah, jadi kita merahmati mesin kita dengan bahan bakar, ya. Betul kah? Rahman Rahim nggak di situ itu? Nah, ya sudah, pokoknya Rahman. Makanya di surat Rahman itu surat paling saya senang itu. Karena suratnya Ustadz Yani. Surat Ar-Rahman ini pengantinnya Al-Quran. Kalau Yasin kan cuma jantung hatinya kan. Kalau Fatihah kan mak-mak. Itu induknya Quran kan mak-mak banget itu, babon lah itu. Tapi kalau Rahman ini pengantinnya. Nah itu dia. Ternyata pengantin itu bom ya, teroris itu. Nah, dan nanti bergeser menjadi teloris ya, jadi tukang telur. Oke. Ya surat berapa? Ayat berapa tadi? 1, 2 dan 129 ya. Rauf. Bagaimana nulisnya Rauf ini? Begini ya? Iya betul ya? Ya pokoknya begitulah itu. Saya lama enggak nulis itu. Ya begitu ya. Raufun ya. Ya. Baroah ini juz 10 kayaknya ya. Kalau enggak salah sebelum surat Yunus itu. Surat Taubah itu. Coba kita lihat. Iya, sudah lama enggak nulis begini jadinya ya. Raufun, oh iya, hamzahnya dipisah. Oke. Lalu wawunya ada berapa? Oh betul, sudah. Ya begitu. Raufur Rahim. Ini Rahman Rahim di sini. Bismillah tapi format Nabi. Bukan Allah yang dimaksud. Coba kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kalian punya hajat, punya persoalan, kepingin cepat kaya, Pak mau kaya tapi tidak kerja. Kalau mau kaya, jimatnya gampang. Ini dia, alaqah ya. Bahasa Madura ini, bekerja. Jadi ta'alluq ya. Ta'alluq tanjizi, ta'alluq suluhi ya. Jadi alaqah, bekerja. Ditambahin mangkana. Iya. Mangkana alaq. Iya, jadi mangkana alaqah ya. Makanya kerja ya kan. Iya. Mangkana bagaimana mangkana? Bagaimana? Ayya ja'alahullahu tajiron. Barang siapa ada orang yang menginginkan oleh Allah dibuat dia menjadi tajir ya kan. Tajir kan kaya dia. Ya fa'alaihi bil alaqah, maka wajib baginya untuk alaqah. Pak kalau mau pinter Pak, ini dia jimatnya ajar. Nah ini dia. Itu cepat pinter itu sudah dibuktikan oleh para ulama, bukan saya itu. Banyak itu sudah membuktikan ajar itu. Ini kalau mau pinter, ini kalau mau kaya. Baik, tapi oke, kita teruskan ya, Raufur Rahim. Nah, jadi begini. Orang makanya kalau tahlilan itu kita la ilaha illallah ya. La ilaha illallah itu pelan dulu pertama itu. Untuk menghayati la ilaha illallah. Orang yang pandangannya kepada orang kalau fana, mabuk ini bisa dihukumi enggak? Bisa dihukumi enggak mabuk itu? Bisa dihukumi. Enggak ada. Mabuk ke Allah sama. Sama itu majdzub itu, enggak ada hukumnya. Mabuk janda itu. Nah, itu di sana ya ada Sayyadul armalah, pemburu. Sayyid kan binatang buruan, sayyad pemburu. Jadi janda itu dianggap buruan ya. Pak, ini konsep surga, Pak. Jandatun naim katanya. Oke. La ilaha illallah. Kalau memaknai Allah ini, barang siapa yang fana dalam rahmaniyahnya Allah, dia mencintai siapapun. Binatang, tumbuhan, kemudian suka kepada fosil-fosil ya, fosil tahu kan ya? Ya, benda-benda mati, jamadat, tanah, dia mencintai apapun. Kemudian barang siapa yang fana atau tenggelam dalam rahimiyahnya Allah, yang dicintainya hanya yang beriman. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Tapi saya punya terjemah berbeda di situ. Jadi bagaimana Muhammad Rasulullah, era pertama era Nabi. Walladzina mahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Berarti siapa? Para sahabat.
Kemudian setelah itu era para raja, asyidda 'alal kufar, itu era para raja itu. Ruhama bainahum, era para sufi itu. Tarahum ruk'an sujadan, itu era para abid, zuhad, ya ubad. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada juga yang formalitas saja itu. Nah, itu sudah disebutkan dalam Taurat. Nah, itu ya namanya kita kan mufasir juga. Kalau mereka boleh masa kita enggak? Ya boleh-boleh saja. Kalau salah, ya cepat dikunci dengan wallahu a'lam. Katanya ijtihad kalau benar 2, ya kan? Kalau salah 1 ya. Nah, itu dia. Tapi kalau untuk nizam bukan dapat hasanah, dapat hasani. Untuk adiknya tapi itu. Nah, itu dia. Nanti diperebutkan oleh Yani katanya. Oke. Ini Nabi Muhammad ini, Rahman, Rahim. Jadi, dan ini para ulama sufi tahu, barang siapa Asmaul Husna itu, Asmaul Husna yang Rahman Rahim, kalau tanpa al itu Nabi Muhammad. Kita semua ibadah ingin wusul ke Allah ya. Nah tadi yang teori istiqoq ini teorinya Ustadz Hasani begini-begini ini dan wusul wawu sod lam wasola ya. Kira-kira kalau dibalik bisa enggak dibaca begini? Solawa. Bisa enggak ini? Bisa? Bisa? Bisa 1 huruf kok ini. Ilmu dengan amal itu hurufnya sama. Tinggal dibolak-balik saja. Sama itu hurufnya itu. Jadi kalau mau wasola kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sudah ada. Biar irit saja. Kalau mau wasola, mau wusul. Nyampe ya, connect, tune in kepada Rahman Rahim, caranya bersolawa, solat atau solawat kepada ini, Rauf dan Rahim, kepada Nabi Muhammad. Bisa dipahami ya? Kalau mau nyampe ke Allah ya melalui Nabi. Solat itu tidak sah kalau tidak solawat itu. Baik, oleh karena makanya La ilaha illallah ini tergantung penghayatan kita. Ada orang la ilaha illallah itu di makom, misalnya di makom Fattah, di makom Alim ya, di makom Raufur Rahim ya. Nah makanya kalau istighosah itu pakai ya. Kalau tidak pakai ya harus pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kalau ada ya ini tidak apa-apa. Namun demikian banyak hal yang hanya boleh kita ketahui tapi tidak boleh kita tiru dan itu berbahaya banyak sekali. Kalau terang fana dia dalam dirinya Rahman, ya seperti Allah Yarham Gusmi itu datang ke pelacuran. Coba Fauzi datang, ya runtuh reputasinya sebagai begundal ya, sebagai ilmuwan abal-abal itu runtuh itu. Datang ke pelacuran misalnya. Enggak kok Pak, saya mau baca burdah misalnya, mau apalah ini, tetap saja orang tidak percaya itu. Nah itu dia. Atau dayat, saya kan gizi buruk dulu Pak, saya mau memperbaiki gizi dengan menyusu misalnya. Nah, 2 atau 3 hari kemudian ditemukan di tempat itu ada beberapa pekerja di sana PSK yang kena kanker payudara, belakangan keracunan tembakau. Itu pasti merek tembakaunya apa itu? Apa biasanya itu? Oh iya itu ya. Iya, campur pertalite. Baik, saya kira demikian ya. Jadi tetap bersolawat lah ke Nabi. Coba Anda temukannya, Anda cari. Di setiap ayat itu ada nuansa bismillah itu. Ada pasti itu. Karena fokusnya di ba itu ya. Bi denganku Allah, kana makana. Wabi dan denganku Allah yakunu ma yakunu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan atau bantahan untuk yang membaca tadi.